Selamat datang di Mata Infotainment, kabar Leslar terbaru hari ini. Simak sampai habis dan mari di-subscribe dulu ya. Oke, inilah beritanya. Putra Siregar bela Lesti Kejora yang dipolisikan Yoni Dores, harusnya yang disomasi panitia dulu. Putra Siregar menyampaikan pendapatnya terkait polemik antara Lesti Kejora dan Yoni Dores. Kasus tersebut mencuat setelah pihak Yoni Dores melaporkan Lesti Kejora ke Polda Metro Jaya pada Minggu, tanggal 18 Mei tahun 2025 dengan tuduhan pelanggaran hak cipta. Lesti Kejora dituding telah membawakan beberapa lagu ciptaan Yoni Dores tanpa izin resmi. Menanggapi kasus tersebut, Putra Siregar terlihat membela istri Rizky Bilar itu. Putra Siregar berpendapat bahwa Lesti tidak benar-benar bermaksud merugikan Yoni Dores. Bisa saja, letak kesalahan ada di pihak penyelenggara yang meminta Lesti Kejora tampil di acara mereka. Dede Lesti, kan pasti ada panitia ya? Ada iyo, kata Putra, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Senin, tanggal 2 Juni tahun 2025. Nggak akan mungkin Dede yang mi-request menyanyikan lagu tersebut, sambungnya. Menurut Putra, pihak Yoni Dores seharusnya melakukan somasi pada panitia terlebih dahulu sebelum ke Lesti. Harusnya sih bisa disomasi atau lakukan gugatan kepada panitia dulu sebelum kepada Dede, ujar Putra Siregar. Cuman kan Dede di sini sebagai ikon di mana mungkin terkenal, tambahnya. Putra Siregar juga berharap masalah Lesti dan Yoni Dores bisa diselesaikan secara baik-baik. Tetap mudah-mudahan bisa dibicarakan dulu sebelum digugat-menggugat atau ke pengadilan, tuturnya. Iis Dahlia sebut Lesti Kejora sempat curhat disomasi Yoni Dores. Adapun Lesti Kejora ternyata sempat disomasi 2 kali oleh Yoni Dores sebelum akhirnya dilaporkan terkait dugaan pelanggaran hak cipta ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Iis Dahlia mengungkap Lesti Kejora sempat curhat pada dirinya soal somasi yang dilayangkan Yoni Dores. Namun, Iis Dahlia mengaku belum bertemu langsung dengan istri Rizky Bilar tersebut. Iis Dahlia juga belum sempat menanyakan terkait somasi itu kepada Yoni Dores. Dede kemarin sempat cerita doang dia disomasi, kata Iis. Tapi aku belum ketemu langsung kan jadi nggak tahu somasinya itu seperti apa. Kayak ke Mas Yoninya juga aku belum nanya seperti apa, tuturnya. Di samping itu, Iis berharap ada undang-undang yang mengatur soal penyanyi dan pencipta lagu. Aku sih berharapnya antara penyanyi sama pencipta semoga nanti undang-undangnya jelas, pengaturannya jelas, ucap Iis Dahlia. Sementara, asisten Yoni Dores minta maaf usai laporkan Lesti ke polisi. Asisten pribadi Yoni Dores, Pepi, meminta maaf kepada Lesti Kejora pasca Lesti dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Yoni Dores. Pernyataan permintaan maaf Pepi tersebut disampaikannya di hadapan awak media kemarin. Hal itu terkait dengan pernyataan Pepi sebelumnya yang kesannya seakan Pepi bicara sambil marah-marah kepada Lesti Kejora. Lantas, seperti apa sebenarnya yang terjadi menurut Pepi? Tak hanya itu, Pepi juga mengungkap bahwa pada hari ini, kuasa hukum Yoni Dores dipanggil penyidik Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan terkait laporan polisi dari kliennya. Pada minggu depan, giliran Yoni Dores sendiri yang dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor. Dan disusul pada minggu berikutnya maka giliran Pepi yang dipanggil untuk menjalani pemeriksaan, masih terkait hal yang sama. Lantas, benarkah Pepi mendukung jika ada upaya mediasi antara Yoni Dores dengan Lesti Kejora? Seperti apa pula tanggapan Iis Dahlia atas prahara hak cipta antara Lesti Kejora versus Yoni Dores, yang sebelumnya juga menciptakan lagu untuk dinyanyikan Iis Dahlia? Lantas, mengapa hingga saat ini pun Iis Dahlia dilarang untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaan Yoni Dores meskipun ia sendiri yang mempopulerkannya? Seperti apa pula harapan Iis Dahlia terkait prahara Lesti versus? Benarkah pihak LMKN bersedia memediasi Lesti dengan Yoni Dores? Lalu, seperti apa tanggapan para selebriti atas prahara ini? Sementara
Sikap Nassar ketika Lesti Kejora kesandung kasus hak cipta. Pedangdut Lesti Kejora sedang menghadapi persoalan hukum setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Yoni Dores. Lesti dituding melakukan pelanggaran hak cipta karena mengcover lagu ciptaan Yoni Dores tanpa izin. Menanggapi kabar ini, rekan sesama pedangdut, Nassar, memilih untuk tidak memberikan komentar berlebihan. Nassar memberikan dukungan pada Lesti agar kuat menghadapi masalah ini. Pokoknya doa terbaik untuk adik saya, penyanyi dangdut terbaik, penyanyi wanita dengan suara luar biasa. Masya Allah, Insya Allah, ujar Nassar. Nassar juga menyampaikan keyakinannya soal ujian yang dihadapi Lesti Kejora. Nassar yakin ini merupakan bagian dari proses menuju pencapaian Lesti ke tahap yang lebih tinggi. Nanti ada derajat yang lebih tinggi untuk Dede Lesti. Semangat, sehat selalu, berkah selalu, ungkapnya memberikan semangat. Nassar membatasi dirinya untuk mengomentari inti masalah yang dialami Lesti Kejora. Aku no komen karena kan ini urusan kita masing-masing pokoknya, ucapnya. Meski demikian, Nassar menekankan pentingnya memberikan dukungan kepada semua pihak yang terlibat. Nassar berharap masalah Lesti Kejora dengan pencipta lagu Buaya Buntung itu cepat selesai. Yang penting support baik ke Dede, support ke semua penyanyi, dan respek kepada semua pencipta lagu. Sukses pokoknya buat Dede, semangat terus, berkarya terus, pesan Nassar. Kalau saya bilang dulu tadi, satu sisi si Lesti itu belum tentu mendapatkan apapun dari lagu itu. Merinding. Rhoma Irama ungkap 5 alasan Lesti tidak bersalah. Rizky Bilar makin tenang. Jakarta, situasi yang menimpa Lesti Kejora terus menuai perhatian publik. Namun kali ini muncul suara yang membuat suasana berbalik arah. Sosok legendaris, Rhoma Irama, akhirnya angkat bicara. Sang Raja Dangdut yang telah menjadi panutan lintas generasi ini, menyampaikan dukungan penuh terhadap Lesti Kejora. Dalam pernyataan eksklusif yang disampaikan melalui kanal media nasional, Rhoma Irama menegaskan bahwa ia percaya Lesti tidak bersalah dalam konflik yang menyeret nama Yoni Dores dan asistennya, Pepi. Sosok Lesti, menurutnya, tidak hanya pantas dibela, tetapi juga layak dihormati karena telah menunjukkan sikap yang tegar, sabar, dan tidak terpancing emosi. Bagaimana ulasannya? Inilah news update kali ini. Tidak hanya itu, Rhoma menyampaikan 5 alasan utama kenapa ia yakin Lesti tidak bersalah. Dan melalui alasan-alasan itu pula, Rizky Bilar disebut kini merasa lebih tenang, karena tahu perjuangan mereka tak lagi sendirian. Berikut 5 alasan yang diungkap oleh Rhoma Irama, hingga membuat publik merinding. Karena begitu kuatnya pembelaan dari seorang legenda hidup terhadap Lesti Kejora. 1. Lesti adalah sosok perempuan yang menjaga martabat. Dalam penjelasannya, Rhoma menyebut bahwa Lesti merupakan figur perempuan yang menjaga adab dan martabatnya. Sejak awal tahun, Lesti adalah sosok perempuan yang menjaga adab dan martabat. Sejak awal kemunculannya, Lesti tak pernah terlibat skandal murahan, tidak mengejar kontroversi, dan selalu tampil dalam batas kesopanan. Saya perhatikan dari dulu, Lesti itu punya prinsip. Dia menjaga penampilan, tutur kata, dan tidak pernah bicara kasar. Kalau dia disalahkan sekarang, kita harus pertanyakan dulu siapa yang bicara, dan apa motifnya, ujar Rhoma. Rhoma bahkan menegaskan bahwa Lesti adalah contoh nyata bahwa kesuksesan tidak harus mengorbankan etika. Maka tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepadanya dinilai tak berdasar dan terlalu dipaksakan. 2. Tidak dikuatkan bukti. Rhoma Irama juga menyoroti bahwa sampai hari ini, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan kesalahan fatal dari pihak Lesti. Justru dari berbagai keterangan yang beredar, terlihat bahwa Lesti telah berusaha menyelesaikan konflik secara baik-baik, termasuk dengan menempuh mediasi. Terlihat bahwa Lesti telah berusaha menyelesaikan konflik secara baik-baik, termasuk dengan menempuh mediasi. Kalau kita bicara hukum dan moral, tuduhan harus ada dasar. Saya tidak melihat ada dasar yang layak.
Yang saya lihat justru orang-orang tertentu yang seperti sengaja memancing perhatian dengan menyerang Lesti, katanya tegas. Ia juga mengkritik tindakan beberapa pihak yang justru menggunakan media sosial untuk menyebarkan opini sepihak, padahal belum tentu sesuai dengan fakta hukum. 3. Lesti telah berkali-kali menunjukkan kesalahan. Menurut Roma, kesabaran seseorang adalah bukti kemuliaan akhlak. Dan dalam kasus ini, Lesti sudah lebih dari cukup menahan diri.